Shalom, jumpa lagi pagi hari ini. Kita akan sama-sama mengikuti doa pagi bersama gereja kita, GMM Gereja Mula-Mula. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu. Pagi ini kami datang menaikkan ucapan syukur, sebab hidup kami ada hari ini karena kemurahan-Mu. Kami angkat pujian kami dari hati kami, biar ini menjadi pujian yang harum di hadapan. Kami sembah Engkau Tuhan. Saat pagi hari kami datang kepadamu. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati saat pagi hari. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuh ku sembah Kau, sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari angkat pujian dari awal dengan hatimu, segenap hatimu. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati saat pagi hari. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuh ku sembah Kau, sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuh sekali lagi ku sembah Kau, sembah Kau Allah Maha
dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami datang kepadamu Tuhan, kepada Allah yang hidup, junjungan hidup kami, yang memelihara jiwa kami. Kami angkat suara memuji-Mu, layak ditinggikan Tuhan. Sembah sujud kami kepadamu, kepada yang mulia, layak dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpuji namamu Bapa. Haleluya, haleluya, terima kasih. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami tetap teduh, sebab hanya dekat Allah saja kami tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau tedai jalanku sepanjang hidupku, sebab hanya dekat Allah saja Tuhan. Hanya dekat ada kekuatan baru, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita angkat pujian dari awal Bapak Ibu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kau
keselamatanku. Ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini. Sebelum kita mulai mendengarkan firman kebenaran, renungan pagi ini, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur, kami memiliki Bapa seperti Engkau, yang setiap hari menemani kami semua melalui Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami sudah bangun di pagi hari ini. Biarlah kami memulai hari kami bersama Tuhan. Terima kasih, Kau berkati semua yang kami lakukan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, sebenarnya ya, setiap kita memulai hari kita di pagi hari, kita baru bangun gitu ya. Kita mulai dengan nas Alkitab. Pagi ini kita akan mulai dari bacaan dari yang saya ambil dari kitab Mazmur. Pasalnya yang ke-5, Saudara. Dari ayat 3 sampai 4 ya. Saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Saudara, kitab Mazmur ini pada bagian ini ditulis oleh Daud. Sebab dikatakan di situ di ayat pertamanya untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Jadi artinya ditulis oleh Daud ya sebagai pemazmur. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan bagaimana memulai hari dengan hidup benar, yang kudus, dan penuh semangat di hadapan Tuhan. Kitab Mazmur ini sangat cocok untuk memotivasi setiap kita. Bayangkan, Mazmur setiap pagi, dia berkata, pada waktu pagi, Engkau mendengar suaraku Tuhan. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Jadi Daud ini setiap pagi bangun, ia mengatur persembahan untuk Tuhan. Apa ya Tuhan yang harus kupersembahkan hari ini? Nah, begitu. Setiap kita hendaknya seperti itu juga. Begitu bangun pagi, membuka mata, langsung kita atur persembahan. Apa yang akan kupersembahkan kepadamu ya Tuhan? Mulai pagi ini.
Nah, ini cara memulai hidup mulai hari ini dengan kebenaran. Motivasinya harus seperti pemazmur ini. Marilah kita awali hari kita setiap hari dengan Tuhan. Ya, kita atur hidup kita sebagai persembahan. Persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Saudara biasakan begitu sadar dari bangun tidur, persiapkan persembahan untuk Tuhan. Apa yang harus kulakukan hari ini Tuhan? Bagaimana aku harus hidup? Itu persembahan. Ya. Di dalam Mazmur 143 ayat 8, Daud juga berkata begini. Mazmur 143 ayatnya yang ke-8. Saya bacakan ya. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita setiap pagi melakukan hal ini, tentu kita akan berubah. Tentu kita akan termotivasi setiap hari. Tentu kita tidak akan berani hidup sembarangan. Sebab Daud pemazmur ini berteriak kepada Tuhan, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamulah aku percaya. Kita semua percayanya hanya kepada Tuhan. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Apa yang harus kulakukan Tuhan hari ini. Mulai pagi ini. Sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Begitu kan saudara. Ya, mumpung badan masih segar, ya, pikiran masih segar, meskipun saya badannya agak tidak enak pagi ini, suara juga sudah agak berubah ya, tetapi kita awali segala sesuatunya bersama Tuhan. Ya, ibarat saudara bisa bayangkan bunga matahari itu benar-benar terbuka, menghadap matahari. Ia selalu menghadap matahari. Gak pernah ia terbalik, kecuali mati. Bahkan sejak pagi hari, matahari itu seolah-olah menjadi sumber kekuatan dia. Bunga matahari. Begitu pula kita. Setiap kita bangun, langsung jiwa kita menghadap kepada Tuhan. Mestinya begitu, sehingga mekar seperti bunga matahari, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, Sang Sumber kehidupan. Maka sepanjang hari akan ditempuh dengan kekuatan, motivasi yang benar, dan terang yang dari Tuhan. Mulai sekarang, saudara bagikan link doa pagi ini kepada semua orang, agar setiap orang boleh merasakan hadirat Tuhan setiap hari, setiap pagi, dimotivasi dengan benar, dengan ayat-ayat suci dari Alkitab. Cara memotivasi yang benar itu begitu, saudara. Harus berdasarkan Alkitab, bukan hanya berdasarkan pikiran kita sendiri. Kalau itu sugesti namanya. Ya, Alkitab itu dahsyat, saudara. Tidak ada motivator yang melebihi Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Berdasarkan Alkitab. Ya. Jadi kalau kita mulai setiap hari dengan doa pagi, renungan pagi yang benar, bangun berseru kepada Tuhan, begitu bangun persiapkan persembahan untuk Tuhan, hidupku ini persembahan. Ya, langsung jiwanya menghadap kepada Tuhan, seperti bunga matahari. Bahkan kita bisa mulai dengan doa yang sangat sederhana. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini, pimpinlah hidupku ini. Saudara yang tidak biasa berdoa, mulai belajar. Berdoa itu tidak harus panjang. Pendek tapi tulus. Seperti barusan yang saya contohkan, misalnya, Tuhan, terima kasih untuk setiap pagi aku ditemani firman Tuhan. Pimpinlah seluruh hidupku. Biarlah melalui setiap doa pagi dan renungan, jiwaku mulai mekar
seperti bunga matahari lalu menghadap kepada Tuhan. Itu yang penting, saudara. Makanya Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Kalau roti saja atau karbohidrat atau makanan fisik, yang hidup hanya tubuh fisiknya saja. Tapi manusia hidup karena setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, yang dimaksud itu tentu hidup jiwa dan rohnya yang hidup. Ada banyak di antara kita yang sebenarnya kelaparan jiwa dan rohnya. Makanya mengalami frustasi, depresi, hidup tidak benar. Karena jiwanya tidak diberi makan, saudara. Tidak diberi makanan, jiwa yang sehat. Nah, apa yang harus kita persiapkan sebagai persembahan bagi Tuhan? Kita bisa mengutip kitab Roma, pasal 12 ayat 1. Ya, di situ kita bisa baca. Mari kita baca Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi persembahan yang paling berkenan itu sebenarnya adalah persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Seperti uang, seperti hewan, korban bakaran. Itu persembahan yang mati. Persembahan yang hidup ya hidup kita ini. Hidup yang bagaimana? Di situ dijelaskan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, yang menyenangkan Allah. Dan ditekankan sekali lagi, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau orang berpikir beribadah itu secara fisik saja, hanya berupa materi persembahannya, itu belum ibadah yang sejati. Sesungguhnya begitu kita membuka mata, kita memulai ibadah kita hari ini. Itu sebabnya Daud mempersiapkan, mengatur persembahannya. Sama seperti kita harus menyambut setiap hari dengan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, kehendak kita sebagai persembahan. Persembahan bagi Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Ya. Jadi baik perkataan kita, tindakan kita, pikiran kita, semuanya harus menunjukkan kasih-Nya Tuhan. Dan melalui perbuatan nyata kita. Sudah bayangkan kalau sebuah pelita yang menyala. Agar pelita ini tetap bersinar terus, tidak mati, minyaknya harus dijaga, bukan? Nah, demikianlah hidup kita. Supaya kita bersinar terus, minyaknya harus dijaga. Hidup kita harus dijaga. Apa yang memotivasi kita harus dijaga. Harus berdasarkan firman Tuhan, kehendak Tuhan sendiri. Jiwa kita menyala juga seturut kehendak Tuhan. Mestinya begitu ya. Nah, mari kita mulai setiap hari. Jika suasana tenang, kita berdoa dan merenungkan kebenaran. Bisa pagi hari, bisa malam hari. Ketika di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus bahkan berdoa semalam-malaman. Bukan pagi hari. Bisa juga pagi hari. Tapi seringkali semalam-malaman, karena malam itu biasanya tenang juga. Ya, begitu ya saudara ya. Jadi hari ini marilah kita persembahkan hidup kita. Mari kita atur persembahan untuk Tuhan. Baik mulut, mata, telinga, jiwa kita bersorak-sorai memuji Tuhan melalui segala perbuatan kita juga. Semangat saudara. Setiap hari kita selalu semangat. Karena kebenaran Tuhan, rohnya ada pada kita. Dan kita tahu kita harus mempersembahkan diri kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kalau kami diajari bagaimana kami harus memulai setiap paginya. Terima kasih, kami percaya semua berkat-berkat ini turun karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarkan kami, izinkan kami memulai pagi ini dengan semangat yang dari Tuhan, dengan roh yang menyala-nyala, untuk hidup benar sebagai persembahan yang harum bagi Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin.